sekarang kita harus ikuti ya Mas, karena kurikulum Merdeka itu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena itu ya namanya kurikulum kan pasti berubah-ubah Mas, itu sudah wajar, karena kurikulum harus berkembang sesuai dengan zamannya. Dan zaman sekarang kebetulan kan sejak pandemi itu ya, sejak ada pandemi, kemudian menterinya juga Pak Nadiem, akhirnya beliau melaunching kurikulum Merdeka itu, dan kita harus mengikutinya karena memang di dalam kurikulum Merdeka itu banyak sekali perubahan yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah siswa itu akan bisa mengikuti zaman. Dan juga karakter Mas, jadi karakter di kurikulum Merdeka itu betul-betul dipantau secara serius. Ini saya jawabnya nggak formal ya, maksudnya tidak seperti Google gitu ya, tapi seperti apa yang harus saya lakukan. Kemudian sejak kapan diberlakukannya kurikulum Merdeka di sekolah ini? Oh iya, 2 tahun yang lalu, berarti kelas 7 dan kalau kelas 9 belum, masih kurikulum 2013 revisi. Bagaimana upaya dalam mempersiapkan penerapan kurikulum Merdeka ini? Upayanya, awalnya kita kan sering konsolidasi dulu Mas. Jadi kita konsolidasi dengan, kebetulan di sini ada tim kurikulum yang selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan waka-waka yang lain, ada waka Sarpras, ada waka humas, ada waka kesiswaan. Karena nggak mungkin kurikulum Merdeka itu kita terapkan tanpa bekerjasama dengan yang lain, nggak bisa. Kemudian juga dengan pengawas kita konsolidasi juga ketika kita membuat KOSP itu Mas, ya. KOSP itu kurikulum operasional sekolah, itu kan kita harus selalu berkoordinasi dengan pengawas juga, Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Jadi kita nggak jalan sendiri. Dan yang keempat, apakah semua guru PJOK di sekolah ini sudah menguasai pengetahuan tentang kurikulum Merdeka? Baru berproses, kan itu bertahap ya Mas. Bertahap. Jadi itu bertahap, tapi kita terus memotivasi Bapak Ibu guru untuk up to date ya Mas, up to date semua administrasi pembelajarannya. Misalnya kalau di kurikulum yang 2013 revisi itu kan pakainya silabus, RPP, RPP. Kalau kurikulum Merdeka kan pakainya kan ATP ya, ATP. Kemudian ATP itu diturunkan menjadi modul ajar. Nah itu kita selalu memotivasi Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru di sini semuanya mau terbuka untuk belajar. Jadi semuanya insya Allah ini dalam proses. Kalau yang kelas 8, sekarang kelas 8 ya Mas, itu otomatis administrasi yang kelas 7-nya sudah selesai. Tapi yang kelas 8 ini kan mulai lagi. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai kurikulum Merdeka ini? Menurut Ibu kurikulum Merdeka itu sangat bagus sekali ya Mas, apalagi perkembangan zaman sekarang itu ya, perkembangan zaman yang tidak lepas dari IT ya, terutama IT itu sudah sedemikian pesat, dan di kurikulum Merdeka itu diwadahi di situ ya. Kemudian juga karakternya juga diwadahi di situ, karena harapannya ke depan apa? Pelajar kita itu harus mempunyai karakter sebagai pelajar Pancasila ya, yang di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, kemudian kreatif dan mandiri. Nah, jadi saya rasa bagus sekali kurikulum ini kalau kita terapkan, dan saya rasa semua tenaga pendidik dan pendidikan itu semuanya menyambut dan berproses ya Mas. Jadi semuanya berproses ke arah untuk menerapkan Kemudian yang keenam,
apakah Bapak atau Ibu guru PJOK di sekolah ini membuat modul ajar sebelum pembelajaran dilakukan? Iya, membuat modul ajar, tapi sekali lagi Bapak Ibu PJOK itu kan baru berproses. Jadi modul ajar dibuat, kemudian diterapkan pada waktu proses pembelajaran. Kemudian nanti kan dilihat kekurangannya mana gitu. Ketika modul ajar ini kita terapkan ternyata ada kekurangannya, maka akan diedit kembali. Dan yang ketujuh, apakah pembelajaran PJOK yang dilaksanakan sudah sesuai modul ajar yang dibuat? Otomatis harus sesuai ya Mas ya, karena kan modul ajar ini kita terapkan pada proses pembelajaran. Tapi tentu saja tidak lepas dari kekurangan. Nah itu kan memang harus kita review terus ya. Jadi modul ajar yang kita terapkan kita review, kita perbaiki, kemudian kita simpan dulu, bikin lagi modul ajar kita terapkan, kemudian kita review. Seperti itu Sobat. Dan 8, apakah proses pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila sudah diterapkan? Sudah. Kebetulan hari ini ada proyek juga Mas, nanti yang bisa meresani nih. Sudah Mas, jadi dalam 2 tahun sekarang ya, tahun kemarin sama sekarang itu kita sudah menerapkan P5 ya Mas. P5 itu sudah kita terapkan, dan untuk tahun kemarin kita sudah mengambil kan 1 tahunnya itu minimal kan 3 tema ya Mas. Itu kita kemarin mengambil tema yang pertama adalah lifestyle tentang kehidupan berkelanjutan itu, kemudian yang kedua tentang kearifan lokal, dan yang ketiga sebagai seperti itu. Dan karena tahun kemarin itu kita merasa bahwa modul proyek yang kita buat itu belum sempurna, harus kita review ulang, maka tahun ini kita masih menggunakan modul proyek yang tahun kemarin agar bisa kita sempurnakan, dengan harapan kalau sudah sempurna nanti kita bisa beralih kepada tema yang kalau yang Mas bilang ini temanya sudah melanjutkan yang kelas 7. Yang 10, berapa alokasi waktu di sekolah ini untuk mata pelajaran PJOK di kurikulum Merdeka sendiri? Oh ya, untuk tahun ini karena proyek P5-nya itu kan kita ambil blok Mas, blok ya. Kalau yang tahun kemarin kita tidak ambil blok P5-nya. Jadi tahun kemarin itu kita ambil setiap Sabtu Minggu itu untuk proyek. Jadi pada Jumat Sabtu itu kita ambil untuk proyek. Jadi intranya itu hanya 4 jam, hanya 2 jam ya, karena olahraga kan 3 jam, yang satu untuk proyek gitu. Tapi karena tahun ini kita ngambilnya sistem blok, kita ambil sistem blok, maka intranya tetap 3 jam gitu ya Mas, tetap 3 jam intranya, kemudian proyeknya kita ambil di blok. Kalau untuk tahun ini kebetulan yang kelas 7 sudah kita mulai pada tanggal 7 Agustus sampai 12 Agustus. Kemudian 11, bagaimana upaya sekolah dalam memfasilitasi kurikulum Merdeka khususnya pembelajaran PJOK ini? Untuk sekolah sendiri bagus sekali Mas. Jadi sekolah di sini juga berusaha untuk memfasilitasi sarana prasarana dan yang lain-lainnya agar kurikulum Merdeka, terutama pada mata pelajaran PJOK itu bisa dilakukan. 12, apakah sarana dan prasarana di sekolah ini sudah memadai untuk kurikulum Merdeka? Untuk memadainya insya Allah sudah, dan berproses Mas. Jadi artinya ketika ada kekurangan, sekolah berusaha untuk memenuhinya. Karena semuanya kan prosesnya, kurangnya gimana kita belum bisa mempunyai misalnya seperti kemarin mungkin matrasnya hanya berapa, perlu tambahan matras, maka akan dipilih. Kemudian kok lapangan bola voli ini
anak-anak kita semua. Yang 13, bagaimana ketersediaan buku guru dan buku siswa guna kegiatan pembelajaran? Siap untuk guru dan buku siswa semuanya ada. Satu anak dapat buku siswa satu, kemudian juga satu guru dapat buku guru satu. Enggak ada. Yang 14, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran kurikulum merdeka ini? Anak-anak juga senang sekali Mas ya. Kalau kemarin itu kan anak-anak tidak bisa belajar di semua lingkungan sekolahnya. Kalau dengan kurikulum merdeka ini kan mereka bisa belajar di kelas, bisa belajar di les, bisa belajar di taman, bisa belajar di manapun lingkungan sekolah ini. Bahkan kita juga mengadakan outing kelas ya. Jadi kemarin kita juga outing kelas sampai ke Kudus, kemudian ke Demak, dan seterusnya. Yang 15, menurut Ibu, apakah kurikulum merdeka ini lebih baik dibanding kurikulum sebelumnya? Kalau lebih baiknya, karena kurikulum itu kan diciptakan sesuai zamannya Mas. Mengikuti zaman, jadi itu tidak bisa mengatakan ya, apakah kurikulum sekarang itu baik. Ya karena itu diciptakan sesuai zamannya, sesuai zamannya. Tapi pasti ada kelebihannya kan, ketika kurikulum ini harus menyesuaikan dengan IT misalnya, ya berarti kelebihannya di situ kurikulum ini sudah bisa menyesuaikan dengan ilmu teknologi yang kemudian maju sekarang. Kemudian 16, adakah hambatan dalam pelaksanaan penerapan kurikulum merdeka ini? Kalau hambatan ya pasti ada ya Mas ya. Memang kurikulum merdeka ini kan menugaskan guru yang betul-betul siap, terutama dalam IT ya Mas ya. Nah ini kebetulan guru kami juga ada yang sudah sepuh, jadi kita harus terus memotivasi guru kami yang sudah sepuh, ayo belajar IT seperti itu. Kemudian 17, menurut Ibu, apa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Ya itu tadi pada yang perlu dievaluasi memang ada sebagian guru ya, kan memang namanya guru itu kan belajar sepanjang hayat, harus cuman kan memang tidak setiap guru itu mampu untuk tadi ya, untuk mengikuti zaman yang sudah sedemikian pesatnya itu. Kendalanya di situ, jadi kita harus memotivasi dan ayo Bapak Ibu, ayo belajar terus, ayo kita perbaiki modul kita, ayo kita perbaiki APP kita, dan seterusnya. Dan yang terakhir, apa pesan dan kesan Ibu sebagai warga kurikulum tentang kurikulum merdeka ini? Nah, kalau itu kesannya itu ya harapannya itu tadi terutama Bapak Ibu guru, mari kita bersama-sama untuk belajar sepanjang hayat itu tadi. Jadi tidak ada kata ketika kita tidak mampu kemudian kita berhenti, itu jangan. Tapi ketika kita tidak mampu, mari kita cari solusinya bersama-sama. Dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita mau mencari solusi dari sebuah kesulitan, pasti Allah akan menyediakan jalan. Mungkin itu saja Ibu.